Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekarang tanggal 5, malamnya tanggal 6, maksudnya begitu. Kayaknya baru aja kita kayak jadi Ramadan gak ya? Nungguin sidang isbat cukup lama. Sekarang sudah masuk tanggal 6. 5 hari itu berlalu tidak terasa. Tinggal kali 5 lagi selesai. Kalau tidak dimanfaatkan betul-betul, itu tidak terasa, tiba-tiba sudah hilang Ramadannya. Kayak setiap dari kita ini dikasih sama-sama jatah 30.700.000. Suruh ngabisin 30.700.000, maksudnya seperti 30 bulan. Seminggu dikasih 7 hari. Ya, totalnya ya 30 bulan. Nah, tinggal make modal ini kayak apa? Ada yang difoya-foya, tidak dihargai sama sekali. Ada yang berusaha diirit dengan harapan bisa dapatkan penghasilan yang lebih daripada 30.700.000 ini. Jamaah yang dirahmati Allah, berikut ini model-model orang yang dikasih modal tapi dia rugi. Dikasih modal oleh Allah, modalnya bareng sama-sama 29 atau 30 hari. Seminggunya sama-sama 7 hari, seharinya sama-sama 24 jam. Ada yang untung, ada yang rugi. Berikut ini yang rugi. Pertama, yang tidak sholat. Ini rugi besar, karena nanti meskipun dia puasanya full, tidak dianggap. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat dulu, bukan puasa. Kalau sholatnya baik, puasanya baru ngikut. Maka nggak ada manfaatnya seseorang puasa full kalau dia tidak sholat. Kita dapati sebagian kaum muslimin, mereka bahkan sahur jam 2 supaya segera tidur. Begitu datang sholat subuh, tidur, nggak sholat. Yang rugi adalah yang tidak puasa. Padahal puasa ini menghilangkan keburukan, menambah kebaikan. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dijalankan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Dapat pahala, diampuni dosa. Yang tidak puasa di bulan Ramadan rugi. Yang juga rugi, misalnya yang tidak sahur, makanya pasang jam waker. Ini bukan soal lapar ndak lapar, tapi soal dapat berkah nggak dapat berkah. Ini bukan soal kalau ndak sahur nanti rugi kelaparan, bukan. Kalau ndak sahur, hilang sebagian dari sunnah puasa. Kalau ndak sahur karena soal lapar, insya Allah nggak mati kok, insya Allah. Tapi yang pasti adalah tidak dapat sebagian dari pahalanya. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena di dalam makanan makan sahur ada keberkahan. Dan itu menambah pahalanya, bukan soal laparnya aja. Yang rugi, yang tidak taraweh, yang berkata, ah kan cuman sunnah. Jam gini
Kaum muslimin alhamdulillah, karena mungkin masih di hari ke-6 jadi masih rame lah. Tapi tidak kalah rame kafe-kafe. Yang tidak pergi tarawih banyak. Alasannya kan cuma sunnah. Memang dia cuma sunnah, tetapi dia juga menambah pahala, menghilangkan dosa. Kata Nabi SAW, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam dengan salat di dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang rugi tarawih tapi ngebut. Ini tahun 2025. Tahun 2025 ini sejak COVID kemarin 5 tahun kita punya internet di rumah masing-masing. Masa ilmu tidak kunjung sampai? Kalau malas dengarkan pengajian-pengajian 1 jam, 2 jam, sekarang sudah banyak video-video pendek 1 menit, 2 menit yang isinya adalah ceramah-ceramah, ringkasan-ringkasan ilmu. Masa belum pernah dengar bahwa tarawih ngebut itu tidak sah? Yang saya maksud dengan ngebut ini adalah tidak tumak ninah. Kita dapati di sebagian daerah di Indonesia masih yang seperti itu. Ini 2025, bukan 1970. Mungkin di zaman dahulu sebagian orang tidak tahu, mungkin karena belum sampai ilmunya. Kalau di zaman sekarang kita bisa akses ilmu agama dari mana-mana. Masa belum tahu kalau tumak ninah itu rukun sholat? Kita dapati sebagian orang masih beredar di zaman sekarang rekaman-rekaman video mereka sholat tarawih yang bahkan 23 rakaat bisa selesai maksimal 10 menit. Al-Fatihahnya tidak tahu baca apa. Itu kayak cuma baca mantra, kayak kelapa amin, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba Allahu Akbar, bangkit lagi. Ada seorang laki-laki dilihat Nabi, diperhatikan, kok sholatnya ngebut. Maka Nabi SAW tanya, bukan tanya, Nabi bilang, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, tadi kamu belum salat. Laki-laki itu salat ulang. Setelah selesai salat, Nabi bilang lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, tadi kamu belum salat. Dia salat yang kedua, Nabi suruh lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat ulang, tadi kamu belum salat. Selesai dari yang ketiga, maka dia bilang, "Ya Rasulullah, ini nanti yang tadi saya kerjakan, sholat saya yang paling bagus yang saya bisa, nggak tahu salahnya apa." Maka Nabi jelaskan sholat A to Z yang di dalamnya Nabi berikan penekanan-penekanan. Seperti beliau mengatakan, ya, kata beliau SAW, maka rukuklah farka hatta tatmina raki'an. Rukuk sampai kamu tumak nina dalam rukuk. Sujud sampai kamu tumak nina dalam sujud. Duduk sampai kamu tumak nina dalam duduk. Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak-sejenak sehingga tidak mungkin untuk ngebut. Ya, maka siapa yang dia masih ngebut sholatnya, mencari yang paling ngebut, maka ini orang-orang rugi karena menghabiskan waktu untuk ibadah yang tak ada nilainya sama sekali di sisi Allah, karena tidak sempurna mengerjakannya lantaran hilang rukunnya. Di antara yang rugi, alhamdulillah dia ikut sholat tarawih, tidak ngebut, alhamdulillah. Tapi baru 8 langsung pulang. Ini juga rugi. Kau rugi. Ya, dan ini kita dapati sebagian kaum muslimin, kalau sudah 8 pulang. Kalau ditanya mau kemana, jawabannya nanti aja witirnya di rumah. Kenapa witirnya di rumah? Oh nanti aja, soalnya biar. Jangan nanti belum tentu Anda bangun. Dan kalau Anda ikut witir sama imam sampai selesai, maka dicatat seperti sholat semalam suntuk dan itu sudah pasti. Daripada mengejar yang tak pasti, ini ada yang pasti. Orang Arab bilang, baydatul yaum afdalu min dajajatil ghad. Kalau telur tapi hari ini pasti mendingan daripada nunggu-nunggu ayam tapi nggak tahu kapan besoknya. Belum tentu dapat. Suatu hari Nabi SAW mengimami sholat kira-kira sampai hanya jam 12 malam. Hanya. Setelah beliau bangkit, lantaran hanya ini, maka ada yang bilang, "Ya Rasulullah, kenapa tidak ditambah lagi?" Jam 12 malam minta tambah lagi. Kalau balik papan jam 9 orangnya udah protes. Kelamaan. Ketika Nabi dimintai tambah lagi, maka Nabi mengatakan, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah."
Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita nanti misalnya tarawih jam 9 kurang 5 selesai, tinggal tambah 5 menit lagi untuk 3 witir, maka kalau kita kerjakan sampai jam 9, kita pulang dan tidur, pahalanya seperti terus sholat sampai datangnya azan subuh. Asalkan ikut sama imam sampai selesai. Adapun yang cuma taruhnya cuma 8, yang cuma sampai 5 menit sebelum jam 9, ya sudah, pahalanya sampai situ saja. Ya, maka rugi yang pulang sebelum imamnya selesai. Termasuk yang rugi yang mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami, tidak ada teladannya dalam amalan itu, maka amalannya tertolak. Yang juga rugi yang berpuasa tapi tidak jaga matanya. Seperti yang tetap berpuasa tapi siang tidak menjaga untuk dia melihat TikTok, Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain, lalu kemudian masih nonton-nonton. Kadang-kadang yang dilihat aurat perempuan. Jadi ini sebagaimana yang Nabi SAW bilang, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus saja lantaran matanya tak dijaga. Di antaranya adalah yang habiskan waktunya dengan HP dan TV. Saya sarankan Ramadan ini TV-nya dibungkus, masukkan gudang, bilang sama keluarga 11 bulan sudah nonton, 1 bulan puasa, ayo tidak usah nonton lagi, baca Quran. Nanti kalau sudah Ramadan selesai, Syawal, baru TV-nya dijual. Nah. Yang rugi pacaran, anak-anak bujang, perawan-perawan yang kadang mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan. Buka bersama dengan pacarnya. Satu sisi itu pahala, yaitu berbuka puasa. Satu sisi itu dosa, karena bersama dengan yang bukan mahramnya. Dan pacar ini adalah jalan-jalan perzinahan. Ya, maka itu rugi. Orang tua yang melihat anaknya kok punya pacar, itu harusnya melarang, bukan membiarkan. Ya, untuk yang pacaran, maka Ramadan ini putuskan dulu pacarnya. Nanti setelah Syawal baru nikah. Ya, lamaran jangan dilanjutkan. Termasuk yang rugi adalah yang nanti ketika 10 malam yang terakhir tidak dapat malam qadar. Lantaran sudah pada bubar. Banyak yang akhirnya mulai menghabiskan waktu di mall. Padahal malam qadar itu kayak gini. Kayak gini. Bapak-bapak itu masuk ke Indomaret. Terus Mbak kasirnya bilang, Pak, kami ada penawaran, kami jual ini harganya, kami jual voucher harganya Rp1.000. Bapak beli 1.000, nanti di 10 malam yang terakhir Ramadan, nggak tahu yang mana, pokoknya Bapak datang, bawa voucher ini, nanti Bapak bisa ambil 1 juta. Kalau kita bilang, nggak usah. Nggak usah Mbak, nggak usah. Itu baru pulang, baru kita bilang sama istri, ada voucher tadi Rp1.000. Tapi bisa dibawa nanti 10 malam yang terakhir ke Indomaret, nanti dapat 1 juta. Istrinya bilang, mana vouchernya? Nggak aku beli. Ih, bodohnya. Pasti dibilang begitu. Ya, kok betul-betul apa nggak diambil? Karena vouchernya cukup beli 1.000, dapatnya 1 juta. Kapan dapatnya? Pokoknya datang aja setiap malam. Selama 10 malam, beli 1.000, beli 1.000, beli 1.000, nanti dapatnya 1 juta. Karena 1 kali ibadah di bulan Ramadan, di malam-malam qadar, lebih utama daripada 1.000 bulan. Kayak orang cuma beli voucher 1.000, dikasihnya 1 juta. Yang tidak ngambil itu dibilang istrinya, bodoh. Ya, kebanyakan dari kita seperti itu. Oke, tidak apa-apa, kita pengen menghadiahkan anak-anak baju baru. Tapi belinya siang-siang. Jangan malam-malam. Lagi pula kalau malam itu, pertama, rugi kita malam qadarnya nggak dapat. Kedua, orang begitu ramai. Ketiga, mau nyari Mbak yang sepatunya 36 Mbak, ngambil itu lama.
Karena begitu banyak orang yang datang. Lama, habis itu nggak cocok, besok datang lagi. Kalau siang sedikit orang, lebih cepat selesai. Belum lagi nanti masuk parkir, nggak dapat parkir. Mau keluar ngantri panjang. Betul-betul habis waktu. Betul-betul rugi kita di situ. Jadi kalaupun kita mau ke pasar, bagusnya siang-siang. Bilang sama istri, ayo jam 10 keluar. Maksimal jam 4 sore sudah pulang. Nggak ada acara malam. Yang rugi adalah yang masih merokok. Mungkin Ramadan ini adalah waktu yang cocok untuk latihan berhenti merokok. Karena merokok itu membatalkan puasa dan membunuhmu. Bagus kalau dijadikan Ramadan ini sebagai latihan. Termasuk yang rugi, yang kalau jelang duduk buka puasa, terlalu lama ngobrolnya. Karena di antara waktu yang mustajab bagi orang-orang yang berpuasa adalah saat dia jelang berbuka. Seharusnya 5 menit jelang berbuka, itu berhenti sudah kita ngobrolnya. Kalau perlu semuanya buka puasa di masjid, ada di antara yang tua-tua bilang, ayo stop ngobrolnya, hadap kiblat semua hadap kiblat. Apa yang dilakukan? Angkat tangan, doa. Apa doanya? Banyak doa yang bisa kita minta. Di antaranya mungkin tak pernah terlintas di kepala kita adalah doa minta supaya cepat naik haji. Mungkin banyak orang yang dimudahkan oleh Allah dikarenakan mereka memanfaatkan waktu ini. Sebagian dari kita yang mengatakan tidak tahu kapan naik haji, duitnya tidak ada, mungkin kurang dimudahkan karena kita yang kurang minta. Kita sama yang berdoa seperti itu, yang dimintai sama-sama satu, yaitu Allah Ta'ala. Cuma ada yang betul-betul sungguh-sungguh dan ada yang tidak melakukannya. Di antara yang rugi, yang habis satu malam reuni. Karena di situ nanti ada ikhtilat campur baur dengan teman-teman masa-masa sekolah. Kadang-kadang kita bingung, kita mau sholat, yang lain nggak sholat. Ya, kadang-kadang dari 50-100 orang yang datang, nanti yang sholat maghrib paling 3 orang. Sisanya gitaran, menyanyikan lagu-lagu zaman-zaman SMA-nya. Apa manfaatnya dari itu semua? Termasuk yang rugi adalah yang keluar dari bulan Ramadan tidak ada pengampunan untuk dirinya karena tidak mengisi Ramadannya betul-betul maksimal. Terakhir, yang termasuk yang rugi adalah yang selesai bulan Ramadan tidak ada bekasnya. Antara dia sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan nggak ada bedanya. Saya jarang ceritakan, tapi tidak apa-apa sesekali diceritakan karena sebagian sahabat Nabi kadang-kadang mereka bercerita tentang masa-masa jahiliyah. Dan Nabi kadang-kadang mendengar mereka dan Nabi tertawa. Ini tahun 2025, 20 tahun yang lalu saya dapat hidayah. Di Ramadan tahun 2005. Orang tua saya tak punya uang. Beliau mengatakan, kalau kamu pulang, kakak nggak pulang. Kalau kakak pulang, kamu nggak pulang. Karena saya kuliah di Jogja, kakak kuliah di Bandung. Pilih mana? Akhirnya saya bilang, saya saja yang tidak usah pulang. Saya tidak pulang dan namanya juga anak kos. Supaya menghemat pengeluaran, buka puasa dan sahurnya pergi ke masjid kampus. Dengar-dengar ceramah, ada satu titik di mana dapat hidayah. Allah berikan saya sesuatu di dalam hati yang saya kemudian mengatakan saya harus berubah. Ini sudah titik di mana saya sudah cukup untuk melakukan ini semua. Bapak bisa bayangkan saya rambutnya dulu itu, rambutnya itu mohawk ini. Ya, di dekat pelipis ini ada 3 jari. Kalau di sini 3, sini 2. Kalau di sini 2, di sini 1. Asimetris. Biasanya pakai jam tangan, kalau dulu pakai gelang. Gelangnya itu banyak senjata tajamnya. Kayak orang mau perang. Kalau datang ke kampus pakai baju kaos, tapi ada dasinya. Celananya pakai jeans, lutut sama tumitnya robek-robek. Orang Balikpapan bilang celana jeans belel. Semakin rusak, semakin keren. Tapi yang bilang keren siapa? Saya ngomong sama diri saya sendiri. Yang bilang keren siapa? Kamu sendiri. Orang lain belum tentu. Perasaan keren itu kan kamu yang punya rasa. Orang lain belum tentu merasa yang sama. Mau sampai kapan? Punya jati diri yang hanya dilakukan demi mencari perhatian manusia. Lama-kelamaan di Ramadan itu saya keluar dari bulan Ramadan, intinya tanggal 2 Syawal mulai ganti casing. Cari minyak rambut untuk kemudian belah samping. Pergi ke toko kain,
kemudian ke penjahit, beli celana kain. Setelah itu mulai balik ke kampus, sudah tidak pakai baju-baju seperti yang sebelum-sebelumnya. Ke kampus pakai baju koko, lebih islami. Karena ini titik di mana seseorang seharusnya kalau keluar dari bulan Ramadan harus ada bekas pada dirinya. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita Ramadan tahun ini Ramadan yang ada bekasnya sampai kita nanti mati berupa bekas-bekas kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.